Welcome to Bethlehem Bible Talk. Awali hari ini dengan firman Tuhan dan teruslah berjalan bersama Yesus. Shalom jemaat yang dikasih oleh Tuhan. Kita masih terus membahas Injil Matius dan hari ini kita akan berbicara tentang kemunafikan. Suatu ketika ada seorang perempuan yang hendak menyeberangi sebuah jembatan. Jembatan ini sudah tua dan goyah. Terlihat sangat tidak aman. Akan tetapi dia harus menyeberanginya. Jadi sambil menyeberang, dia berdoa kepada Tuhan. Tuhan, jika Engkau berkenan menyeberangkanku dengan selamat, aku akan memasukkan 50.000 ke dalam kotak persembahan. Ketika dia mulai melangkah, ternyata jembatan itu tidak goyah. Ketika sudah hampir setengah jalan, dia berpikir, mungkin saja dia bisa melewati jembatan itu tanpa minta pertolongan Tuhan. Lalu dia menyesali janjinya untuk memberi persembahan 50.000 itu. Karena dia bukan orang yang cukup kaya, dia memutuskan untuk menurunkan nilai janjinya. Tuhan, Engkau tahu bahwa aku bukanlah orang kaya. Lagi pula jembatan ini tampaknya tidak begitu rapuh. Kurasa Engkau tidak akan keberatan kalau aku hanya mempersembahkan 20.000 saja. Lalu ketika dia melangkah lagi, jembatan itu mulai bergoyang dan menjadi miring. Perempuan ini menjadi ketakutan dan berkata, Tuhan, ya Tuhan, aku hanya bercanda. Jangan marah padaku. Aku akan mempersembahkan 50.000 jika Engkau berkenan menyeberangkanku dengan aman. Nah, saudara, kisah ini menunjukkan watak manusia yang sangat munafik. Di suatu saat dia berkata, aku akan mempersembahkan 50.000. Dalam saat berikutnya turun menjadi 20.000. Lalu kembali ke 50.000 lagi. Bergantung pada situasinya. Dia seperti sedang tawar-menawar dengan Allah. Seringkali kita melakukan hal yang semacam ini terhadap Allah. Seringkali kita ingin mendapatkan yang terbaik dari Allah, sementara kita hanya mau memberi sesedikit mungkin buatnya. Inilah yang sudah tertanam kuat di dalam mentalitas manusia. Dan Matius pasal 23 ini sangat terkenal karena berisi 7 kalimat celaka, di mana Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Mereka hidup munafik, menutupi kebobrokan mereka dengan kesalehan palsu. Yesus mengatakan mereka sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Dan dengan tegas Yesus mengatakan bahwa tempat bagi orang-orang munafik adalah neraka. Sesungguhnya akar dari kemunafikan adalah keegoisan. Sikap mengutamakan diri sendiri. Adalah salah jika kita menganggap hanya orang Farisi saja yang munafik. Karena watak alami semua manusia memang seperti itu. Perhatikan, ketika kita menghadapi masa ujian, tiba-tiba saja kita menjadi sangat rohani, sangat alim. Namun ketika ujian atau masa kritis sudah dilewati, kehidupan yang alim tampaknya sudah tidak diperlukan lagi. Jadi apa bedanya kita dengan perempuan tadi? Tidak ada bedanya. Manusia dalam hubungannya dengan Allah seringkali berperilaku seperti itu. Yesus menegur ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi yang terus-menerus memakai topeng kerohanian. Manusia dapat menipu sesamanya, tetapi tidak mungkin dapat menipu Tuhan. Sebab Dia adalah Allah yang Maha Tahu. Apakah selama ini kita memakai topeng kerohanian? Jika kita masih menggunakannya, marilah dengan kerendahan hati dan dengan pertolongan Tuhan, kita melepaskan topeng tersebut. Kita tidak perlu takut, sebab Tuhan menerima kita sebagaimana adanya. Jadilah pribadi yang siap dibentuk oleh Tuhan tanpa dihiasi kepura-puraan. Mari kita berdoa. Kami ingin ya Tuhan menjadi diri kami yang otentik. Kami ingin mengikuti dan melayani Tuhan secara otentik. Dan kami berdoa ya Tuhan, biarlah diri kami dapat senantiasa mengikuti Tuhan dengan sepenuh hati kami, tanpa kemunafikan. Tolonglah kami ya Tuhan untuk hidup berkenan kepada Tuhan. Berkati hidup kami, berkati aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan memberkati. Demikianlah Bible Talk hari ini. Tuhan Yesus memberkati.